Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa berusaha merangsek ke dalam gedung rektorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Kericuhan terjadi saat mahasiswa IAIN Ponorogo, Jawa Timur berusaha masuk ke dalam gedung rektorat namun dihadang petugas keamanan kampus. Mahasiswa menuntut pihak kampus meringankan biaya pendidikan karena tidak ada perkuliahan tatap muka selama masa pandemi corona. Sistem perkuliahan online juga tidak maksimal, sementara uang kuliah 1 semester harus dibayar penuh. Tuntutan mahasiswa hari ini yaitu pemotongan UKT 50% dan selanjutnya untuk diterbitkannya pedoman pembelajaran sistem daring di IAIN Ponorogo di semester gasal dan selanjutnya di masa pandemi COVID, dan yang terakhir yaitu menuntut Rektor IAIN Ponorogo untuk berada di posisi barisan mahasiswa untuk menuntut Kemenak untuk segera merealisasikan KMA pemotongan UKT. Dari tuntutan mahasiswa, Rektorat mengaku mendukung tuntutan mahasiswa dan menyampaikan ke Kemenak. Sementara atas permintaan potongan 50% biaya perkuliahan hanya dikabulkan 15%. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita ke informasi penerimaan peserta didik baru PPDB di SMK Negeri 4 Makassar, Sulawesi Selatan yang dipadati puluhan pendaftar. Walaupun menggunakan masker, namun suasana di lokasi pendaftaran tidak mematuhi protokol COVID-19, mulai dari jaga jarak dan tidak adanya tempat cuci tangan. Antrian panjang terjadi di SMK Negeri 4 di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa pagi saat puluhan pendaftar antri pendaftaran online sejak pukul 7 pagi. Walaupun menggunakan masker, namun aktivitas di lokasi pendaftaran tidak mematuhi protokol COVID-19 seperti jaga jarak fisik dan tidak adanya tempat cuci tangan. Dengan biaya sebesar Rp25.000 untuk sekali mendaftar, para orang tua calon siswa rela menunggu hingga berjam-jam. Puluhan calon siswa dan orang tua mengantri untuk melakukan pendaftaran online menggunakan jasa print online yang berada di luar sekolah. Kurangnya perangkat komputer di rumah serta pemahaman terkait mekanisme PPDB online membuat calon siswa dan orang tua menggunakan jasa print online warga setempat. Lapor, ada nilai ulangan. Harus diinput nilai rapor. Karena tidak ada nilai ulangan. Oh, karena tidak ada nilai ulangan. Kemarin ulangannya lewat apa? Masa PPB? Tidak ada ulangan. Tidak ada ulangan? Iya. Jadi bagaimana anunya itu? Nilai rapor dihitung. Oh, nilai rapor yang dihitung, jadi harus di-store fisik. Harus di-store fisik rapornya. Sudah sebenarnya bisa lewat online. Kenapa harus datang ke sini, Pak? Sebenarnya kita kan nggak tahu. Setelah sampai di sini ada pemberitahuan bulan lewat online saja. Lewat online. Jadi kita dianjurkan bisa lewat warnet, bisa lewat ini. Kalau ada di sini, kita simpan di sini. PPDB 2020 secara online untuk sekolah menengah kejuruan telah dibuka serentak di Sulawesi Selatan per 15 Juni hingga 3 Juli 2020. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua calon siswa masih kebingungan saat memasuki hari kedua penerimaan peserta didik baru secara daring di Jakarta. Meski sudah membuka pendaftaran bagi siswa baru, Pemprov DKI belum akan menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hari ini menjadi hari kedua penerimaan peserta didik baru di wilayah Jakarta untuk tingkat SD hingga SMA dengan sistem online. Terdapat 6 jalur dalam PPDB tingkat SMA di DKI Jakarta, yaitu jalur inklusi, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, perpindahan orang tua dan guru, serta jalur zonasi. Namun sistem penerimaan berbasis online ini masih membingungkan sejumlah orang tua calon siswa. Kemarin setelah kita dari 68 ketendang ke 21, 21 ketendang lagi ke SMA 1. Begitu ketendang kita daftar lagi udah susah. Karena trouble, kita tadinya nggak tahu kalau trouble ya. Tapi keluarnya ada kalimat nilai bahasa Indonesia untuk semester 7 harus ditulis dengan angka.
Masyarakat itu banyak kan yang belum paham tentang PPDB yang kali ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Karena kebetulan kan kita sedang mengalami pandemi COVID. Bedanya kalau dulu bisa orang sering datang ke sini atau berkerumun, kalau sekarang di rumah saja, itu bedanya. Yang kedua, secara kebetulan kita mengapresiasi orang-orang yang memang belum paham itu untuk membuka jalur ruang informasi. Informasi ini memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi-informasi apa yang orang tua nggak tahu. Meski pendaftaran telah dibuka, Pemprov DKI Jakarta belum akan menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami di DKI baru akan membuka sekolah setelah benar-benar aman. Dan saat ini belum aman untuk anak-anak. Karena itu kami belum berencana membuka sekolah di Jakarta untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kami masih berencana untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Nanti setelah bulan Juli kita lihat situasinya seperti apa. Sejak 16 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kegiatan belajar mengajar di rumah akibat pandemi corona. Belajar di rumah pun tetap berlaku sejak Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB pada 4 Juni lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mempraktekkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal. Dalam simulasi, siswa belajar hanya 3 jam sehari dan tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Sekolah Dasar Negeri Sidapurna 01 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini menjadi salah satu sekolah percontohan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa new normal. Siswa hingga guru wajib menjalankan protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dalam simulasi dipraktikkan bagaimana siswa nanti mulai belajar, seperti masuk kelas tanpa harus bersalaman dengan guru, menjaga jarak fisik antara siswa di dalam kelas, dan jumlah siswa dibatasi. Karena jumlah kelas terbatas, simulasi dibagi menjadi 2 bagian, belajar di sekolah dan belajar di rumah. Iya, tapi tidak berangkat semua, separuh-separuh, 10 hari berangkat, nanti 10 hari libur gantian yang lain. Dari orang tua siswa ada yang keberatan nggak Pak? Alhamdulillah selama ini tidak ada yang keberatan. Melalui rapat komite mereka semuanya tidak ada yang keberatan. Meski dalam simulasi siswa belajar 3 jam tanpa ada jam istirahat, para siswa mengaku senang karena bisa bertemu teman-temannya untuk belajar bersama. Saya di rumah sangat bosan karena setiap hari bermain HP. Nonton TV doang. Lalu saat saya kembali ke sekolah ini saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Simulasi belajar di sekolah pun disambut orang tua siswa, meski ada yang khawatir karena masih dalam masa pandemi. Khawatiran masih ada ya Pak? Kekhawatiran masih ada kalau lihat berita-berita, tapi kalau sehari-hari mah kayaknya udah enggak ada. Sekolah ini masuk dalam simulasi karena masuk dalam wilayah zona hijau sesuai rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ribuan santri di sejumlah daerah tiba di pondok pesantren untuk kembali menuntut ilmu. Tibanya di pondok pesantren, seluruh santri menjalani pemeriksaan kesehatan dan dikarantina terlebih dahulu. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Selasa siang. Kedatangan gubernur bersama Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya ini dilakukan untuk melihat secara langsung persiapan pondok pesantren Tebu Ireng dalam menerima santrinya pada akhir bulan Juni ini. Tidak hanya di area masjid dan asrama santri, gubernur juga melihat langsung ruang makan para santri dan membuat simulasi penataan kursi makan agar para santri tetap menjaga jarak fisik. Gubernur Jatim juga mengingatkan seluruh pesantren agar benar-benar melengkapi fasilitas dengan berbagai sarana yang sesuai dengan protokol kesehatan.
Jadi ini adalah pesantren tangguh, ini bahasanya Pak Kapolda dan Pak Pangdam, pesantren tangguh yang sudah memiliki SOP yang sangat detail. Saya rasa itu sih teman-teman, bahwa selalu ada koordinasi di antara Forkopimda dengan pengasuh pesantren, ini adalah sesuatu yang penting. Sementara itu, ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro, Jawa Timur juga telah kembali di lingkungan pondok pesantren. Kedatangan santri dilaksanakan bertahap untuk mencegah penumpukan orang. Setiap santri yang datang diwajibkan mengikuti rapid test dan mematuhi protokol kesehatan selama belajar demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan santri kembali ke Pondok Pesantren Al-Idrisyah. Para santri ini dijemput pengurus pondok pesantren dari berbagai wilayah. Setibanya di pondok pesantren, para santri menjalani protokol kesehatan ketat, di antaranya wajib menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan suhu dan tensi tubuh, serta disemprot cairan disinfektan. Para santri kemudian dikarantina di dalam lingkungan pondok pesantren sesuai zona wilayah asal. Santri sudah kembali lagi ke asrama, sehingga untuk menyiasati membatasi kedatangan jumlah orang yang datang, maka kita lakukan proses penjemputan santri. Kita siapkan kurang lebih 15 bis. Alhamdulillah hari ini terakhir kira-kira ada 1.200 santri yang sudah kembali lagi ke asrama. Setelah dikarantina, kegiatan para santri pun dibatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jawa Timur masih menjadi provinsi terbanyak yang menyumbangkan kasus baru COVID-19 hari ini, sebanyak 245 kasus. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.